Hello my student. Today we will study about simple present tense. Pengertiannya, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Bisa juga kebenaran umum. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris ya. Baik, kita coba lihat verb to read negatif. Kalau positifnya kita sudah tahu ya, I read a book every day. Maka kalau negatifnya, I don't read a book every day. Sedangkan kalau orang ketiga, he, she, it doesn't read a book every day. He or she or it doesn't read a book every day. Dia pakai doesn't. Sedangkan kalau we, you, dan they don't read a book every day. Jadi I, we, you, dan they dia menggunakan don't. Sedangkan he, she, or it dia pakai doesn't ya. I don't read a book every day. Saya tidak membaca buku setiap hari. Lalu yang berikut simple present tense dalam penggunaannya. Tadi Ibu sudah bilang di pengertian bahwa kegiatan yang dilakukan sehari-hari, everyday activities, what do you do every day? Setiap hari buat apa? Misalnya setiap hari saya membantu ibu di dapur. Every day I help my mother in the kitchen. Lalu kalau routine or habits, misalnya kita tiap hari bangunnya setiap hari jam 5 ya. I always get up at 5 o'clock. General truth, kebenaran umum, itu misalnya matahari terbit dari sebelah timur, maka the sun rises in the east. Kalau kita coba, siapa yang bisa buat matahari tenggelam di barat? Ya, benar. The sun sets in the west. Oke, next. Kita pindah lagi. Ini orang ketiga tunggal adalah orang ketiga he, she, dan it. Kalau orang ketiga tunggal ini, maka kata kerjanya ditambahkan s di belakang. Contohnya goes, works, talks, does, speaks. Jadi singular subject itu my friend, the boss, my mother, my father. Nama orang juga itu adalah orang ketiga tunggal. Now kita lihat, kalau orang ketiga tunggal yang memakai misalnya si, nama orang misalnya Anton, maka di belakang kata kerja ditambahkan s. Misalnya Anton teaches. Sama itu reaches, washes, pushes. Ini juga orang ketiga tunggal, maka past tambah passes, fixes, workses. Next, third person orang ketiga juga. Kalau orang ketiga yang memakai ya, flies. Orang ketiga itu termasuk binatang, itu juga orang ketiga. Misalnya the bird, burung, the bird flies. Dries, tries, studies, ditambahkan es di belakang. Kalau diakhiri dengan y, maka dia pakai ice di belakang. Flies. Yang berikut orang ketiga tunggal, untuk kalau kata kerjanya kita rubah menjadi seperti do menjadi does, go menjadi goes, dan have menjadi has. She has bukan she have. Kalau I have, I go, I do, tetapi kalau she does, she goes, dan she has. They do, they go, they have. Tetapi kalau he do, he does, he goes, and he has. Nama orang Anton does, Anton goes, and Anton has.
Baik, sekarang kita pindah ke question. Kalimat pertanyaan. Misalnya, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Do you go to school every day? Dia, do-nya dipindahkan ke depan. Subjek di belakang do. Jadi yang tadi menggunakan do adalah I, you, we, dan they. Maka do I. Tapi kadang jarang ya bertanya pada diri sendiri. Do you go to school every day? Do you eat rice every day? Nah, kalau does, maka does-nya di depan. Does she like it? Does he like it? Apakah dia suka itu? Kadang-kadang kita sering membuat pertanyaan, kita cari lagi di kamus. Apakah kita cari di kamus? Padahal do itu sudah apakah. Does he like? Apakah dia suka? Apakah dia suka? Do you help your mother every day? Apakah kau membantu ibumu setiap hari? Do you speak English? Do you speak English every day? Apakah kau berbicara bahasa Inggris setiap hari? Dan lain-lain. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. I have give you. Ibu sudah memberikan latihan, silakan dikerjakan. Thank you.